Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan ini Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Kongres. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya kan bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami karena ya penontonnya sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight zodiak. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng gitu kan, sudah subscribe kita. So kita ada giveaway kecil-kecilan. Giveaway ya, cuma mungkin kan memang kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa gini. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Live reading. Jadi nanti kita nanti akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di YouTube dan sosmed kita semua. Nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu silakan tune in di channel gue Randy Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Yep, jadi free. Buat kamu yang nanti pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Randy Fudo. Kita akan segera umumkan sih ya. Oke. Ya, sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober kan sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa bulanan, secara umum, karir dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak dinanti percintaan. Paling terakhir. Iya gitu kan. Oke, sebagaimana untuk tiap zodiak, saksikan berikutnya. Bacaan zodiak Pisces di bulan Oktober. Bagaimana Pisces di bulan Oktober? Apakah baik-baik saja? Baik-baik Apakah saja. tidak baik-baik saja? Bagaimana gitu ya? Bagaimana kita ada saudara? Tolong. Nanti kita kasih teks, terus kita suruh teman kita yang satu udah ber-Indonesia, satu udah ber-Japanese untuk membacain. Kita mereka ciri-ciri dong. Kalau dabernya buat mingguan lumayan juga ya, sekali ngomongkan dengan suara gitu. Ya sudah, Pisces ya. Pisces Secara general. Three of Cups, Two of Swords. Dan saya bingung. Ini dead. Transfigurasi itu dead. Intinya Pisces secara general dia berada, balik lagi, ini kan melambangkan kartu pilihan, di mana dia harus memilih antara A atau B. A-nya tuh adalah menerima situasi yang ada kemudian enjoy, ya entah kerjaan, entah relasi, entah karir, kantornya gimana, dan menikmati yang sudah ada, yang sudah dikasih, atau kembali membuat gebrakan, kembali membuat perubahan lagi. Oh, Pisces selalu membuat gebrakan. Dan tentunya ketika membuat gebrakan, perubahan lagi pasti ada sakit-sakitnya lagi. Perubahan metamorfosis itu kan ada sakitnya gitu. But for good, why not? Nah gitu. Pilihannya di situ. Cuma di sini kayak menunjukkan observasi dan nilai secara objektif. Beda. Jadi selama ini kan katanya Pisces kan pakai hati. Nah kalau ini saran-saran sebelum mengambil keputusan itu, pikirkan baik-baik dengan logika bener-bener. Mau Kalau nafas dulu atau malah jos. Oke, nanti sesi berikutnya. Nah pasti Pisces dihadapkan pada dua pilihan, ya kan? Ya sebagai seorang Pisces kita sangat tahu ya kalau kita orangnya nggak bisa diem dan demennya selalu hal yang menantang. Iya, karena akan selalu ada peluang-peluang baru. Jadi nanti satu nggak ada, satu selesai, datang lagi, satu selesai, datang lagi, satu selesai, datang lagi. Nggak ada kapoknya emang. Ya, jadi ya antara mau nafas dulu atau langsung jos. Gunakan logika kali ini. Katanya sih begitu. Sebenarnya di sini juga menggambarkan kalau sebenarnya kamu nafas dulu juga nggak apa-apa sih, gitu kan.
never to worry, peluang itu selalu datang buat kamu Pisces. Ya, beruntung ya Pisces ya. Karena kita mikirin banyak orang sih ya. Oke, lanjut untuk pekerjaan. Eight of Cups, Of Cups. The World, Five of Cups. Artinya, Jadi gini ya, Eight of Cups nih, The World nih, Five of Cups nih. ya artinya apa? Artinya, secara logika dan secara emosional, Pisces tuh sudah tahu di Oktober ini strateginya seperti apa, rencananya seperti apa yang perlu dilakukan, targetnya kayak gimana, achieve-nya kayak bagaimana, udah ngerti. Tapi Otomatis demi mencapai targetnya, ada beberapa yang memang dikorbankan. Termasuk dengan teman-temannya dia, kenal-kenal koneksi kerjanya dia, ada beberapa yang dikorbankan, dan dikorbankannya itu efeknya gini. Dikira hanya ngorbanin satu koneksi, ternyata satu kompi kena. wah, Satu kompi kena. Tapi ya demi menjalankan target si Pisces ini yang mesti dilakuin. Jadi kok sulit ya? Jadi ya misalnya dikira tuh hanya menjalankan, hanya udahlah demi supaya target tercapai semua happy. Ya udah, akhirnya mungkin ada 1-2 yang istilahnya udah deh, mati dulu deh, entah dibubarkan, entah di lay off atau dipilih atau gimana. Efeknya tim di bawahnya juga kena. Tapi yang baik lagi itu mesti dilakukan, karena kalau nggak begitu tim yang dilepas itu yang nggak akan berkembang juga gitu loh. Jadi emang konsekuensinya seperti itu. Ada beberapa keputusan yang siap-siap bisa ambil dan tidak populer. Begitu. Ya memang seperti itu sih. Sudah kebayang sih. Tebang satu ternyata ketebas semua ya sudah lah ya. Pisces ya, memang itu kan keahlian kamu ya untuk menebang. Karena ya balik lagi ya, mau nggak mau secara objektif memang mesti dilakuin sih. Gitu. Ya apapun itu, misalnya pun tidak populer pun sebenarnya kamu tahu kok konsekuensinya ya kan. Misalnya let's say kamu ketika harus memecat karyawan kamu, mungkin kamu tahu nih dia membawa banyak orang. Let's say misalnya dalam satu grup kerja itu dia mungkin satu kampung atau apa sama divisi lain atau apa. Jadi ketika dia keluar ya dia harus ya otomatis kayak ngebawa-bawa yang lain. Yang lainnya Ya ngikut. sudah lah ya, toh the world everything is on Fine. your hand. Ya, Iya. kamu udah tahu mesti ngapain. So maju terus Pisces. Ya otomatis kalau buat yang kerja ya mungkin bagi yang punya posisi pemimpin ya ada siap-siap ngambil keputusan yang nggak populer lah. Gak apa-apa. Ya mungkin negor atau nge SP3 atau nge SP2-in orang, cuma ya Bapernya semua. bapernya semua. Tapi itu mesti dilakuin supaya karena bisa tahu nih kalau nggak ini nggak jalan. Oke. Gitu. Untuk percintaan saya buka. Waduh. Page of Cups, Knight of Swords. Knight of Sword. Intinya sih buat yang single dulu ya. Kalau The Fool sih kayak nunjukin memang karena Pisces ini cara percintaan untuk buat yang single sih memang basically sih fine-fine aja, bagus-bagus aja, karena ya bagi yang sudah punya gebetan siap-siap ada gebetan baru, terutama di Page of Cups ini siap-siap dapat gebetan baru atau orang yang diincar yang baru. Dan Knight of Swords sih kayak nunjukin gebetan yang didapat ini cenderung cepat, dalam artian either cepat jadian atau cepat cari yang lain. Jadi basically begini, Pisces yang dapat gebetan di bulan Oktober, kalau bisa sebisa mungkin jadikan juga jadi pacar di bulan Oktober, di bulan yang sama. Lewat dari bulan Oktober udah putusin aja, cari yang lain. Bye. Kepakan. Jadi secepat itu. Nah tapi kalau buat yang sudah punya pasangan, Ada apakah? ini sih kayak nunjukin Pisces bagi yang sudah punya pasangan kembali mempelajari trait apa sih perilaku dan kejadian-kejadian hal-hal yang baru dalam relasi. Kembali mempelajari sehingga
relasinya ya cukup oke lah, bisa dikatakan yang saling melengkapi, saling memenuhi dan kawan-kawannya lah, karena kayak merasa mendapatkan sisi yang lain lah dari pasangannya, saling mendapatkan sisi yang lain lah. Cuma karena mendapat sisi yang lain ini, baik Pisces maupun pasangannya sangat disarankan untuk mengkomunikasikannya secara objektif sih. Karena ya Pisces mendapatkan sisi baru atau sisi baru belajar lagi di luar dugaan, oh ternyata pasangan di Pisces begini ya, ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Yang seharusnya tetap dikomunikasikan, karena meskipun memang bukan sesuatu yang buruk, malah sesuatu yang bagus sebenarnya, tapi ya minimal dikomunikasikan lah biar nggak terlalu kaget aja sih. Oke, jadi Dapat hal yang baru lagi. mungkin contohnya gini, selama ini kamu perhatikan pekerjaannya, terus kayaknya oke, so far so udah fine lah gitu kan, sehingga karena balik lagi Pisces itu selalu nggak bisa diem dan kayak selalu hidupnya itu untuk orang lain. Hello, kasihan amat kamu Pisces ya, aku juga. So kayaknya dia jadi kayak kayaknya ini ada yang salah nih gitu loh, ya kan, kayak mesti gue benerin gitu. Tapi ya sebelum kamu merasa kamu mau benerin, baiknya dikomunikasikan dulu deh gitu kan. Misalnya yang kayaknya kamu bagusan begini deh gitu ya kan. Gitu kan. Bisa sangat bisa ya, mending gitu sih Ya kan? iya. Baiklah, demikian bacaan untuk zodiak Pisces di bulan Oktober. Ingat untuk like dan subscribe ya. Oke, thank you.